Selama berpuluh-puluh tahun, kita gali tanah, lalu kirim batu mineral mentah ke pelabuhan, dan beberapa bulan kemudian kita beli kembali mesin mahal dari Eropa. Mereka jadi raksasa industri, dan kita tetap menjadi kuli di tanah sendiri. Tapi hari ini, sudah terjadi transformasi luar biasa. Bagaimana Eropa hari ini? Ekonomi mereka melorot, industri mereka lesu. Apakah ini kebetulan? Atau karena mereka tidak lagi bisa mendikte harga material murah dari kita? Inilah saatnya dunia sadar, aturan mainnya telah berubah selamanya. Mari kita mundur ke beberapa tahun lalu. Saat Presiden Joko Widodo pertama kali mengumumkan larangan ekspor biji nikel mentah di tahun 2020, dunia barat langsung bereaksi. Tidak hanya protes, mereka menyerang, Uni Eropa meradang. Mereka membawa Indonesia ke meja hijau di WTO. Media-media barat menyebut kebijakan kita sebagai nasionalisme sempit yang mengancam stabilitas global. Situasi Indonesia saat itu, di satu sisi, ada ancaman sanksi ekonomi dan isolasi internasional. Di sisi lain, ada masa depan kedaulatan bangsa. Indonesia memilih untuk tidak tunduk. Jokowi tidak hanya melarang ekspor, juga memaksa raksasa dunia untuk membangun pabriknya di sini, di Morowali, Sulawesi, di Weda Bay, Maluku Utara, di tanah air Indonesia. Seluruh mata dunia pun tertuju pada Indonesia, menunggu sambil mengobservasi apakah Indonesia akan jatuh. Namun, yang mereka saksikan, justru adalah awal dari sebuah revolusi ekonomi. Mengapa Indonesia disebut sebagai trendsetter? Karena Indonesia memberikan bukti nyata, bukan sekadar janji. Sebelum kebijakan hilirisasi, nilai ekspor nikel Indonesia hanya berkisar di angka 15 triliun rupiah per tahun. Namun, setelah pabrik pengolahan berdiri, angkanya melonjak drastis hingga lebih dari 550 triliun rupiah pada akhir 2025. Ini bukan hanya soal angka di atas kertas. Ini adalah tentang ribuan lapangan kerja baru, transfer teknologi dari negara maju, dan, tidak kalah pentingnya, pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa yang selama ini terlupakan. Dunia melihat bahwa sebuah negara berkembang bisa berkata tidak pada ekspor bahan mentah, dan tetap sukses secara ekonomi. Inilah yang kita sebut sebagai The Indonesia Effect, sebuah model yang segera ditiru di berbagai penjuru dunia. Keberhasilan Indonesia ini memicu efek domino di seluruh penjuru dunia, terutama di negara-negara belahan bumi selatan. Mereka tidak lagi mau hanya menjadi tambang bagi negara maju. Negara-negara di Afrika adalah yang pertama menyatakan bahwa mereka mengikuti jejak Indonesia dengan melarang ekspor biji mineral mentah di tahun 2022. Lalu gerakan hilirisasi menyebar ke benua Amerika Selatan, dan akhirnya mendarat di negara ASEAN. Berikut adalah 5 bukti nyata bagaimana The Indonesia Effect menginspirasi dunia. 1. Zimbabwe, Afrika. Terinspirasi langsung dari nikel Indonesia, pada Desember 2022, Zimbabwe mulai melarang ekspor litium mentah. Saat ini, mereka sedang mengembangkan proyek litium sulfat senilai $400 juta di tambang Arcadia, yang didanai oleh investor Cina, Zhejiang Huayo, untuk memastikan pemrosesan terjadi di dalam negeri Zimbabwe. Kedua, Nigeria, Afrika. Mengikuti jejak yang sama, pada Juni 2022, Nigeria melarang ekspor seluruh mineral yang belum diolah. Proyek hilirisasi mereka yang teranyar adalah pabrik pengolahan alumina dengan nilai proyek sebesar $1,3 miliar, yang baru ditandatangani Maret 2026 lalu. Ketiga, Chili dan Bolivia, Amerika Selatan, The Lithium Triangle. Pada 26 November 2025, pemerintah Bolivia menandatangani kontrak senilai $1 miliar dengan CBC Investments dari Tiongkok untuk membangun 2 pabrik litium karbonat, seiring negara Andes tersebut berupaya memanfaatkan sumber daya litium terbesar di dunia. Keempat, Malaysia. Pada akhir 2023, Perdana Menteri Anwar Ibrahim pertama kali mengumumkan bahwa Malaysia larang ekspor bahan mentah tanah jarang, atau rare earth elements. Mereka sedang mengembangkan pusat industri rare earth di Kedah, dengan tujuan menciptakan rantai pasok lengkap dari hulu ke hilir, untuk mendukung industri elektronik global. Kelima, Filipina. Sebagai produsen nikel terbesar kedua setelah Indonesia, Filipina kini sedang serius mempertimbangkan pajak ekspor biji nikel, atau larangan total. Sejak 2024, mereka aktif merayu investor seperti Sumitomo Metal Mining, SMM, dari Jepang untuk memperluas fasilitas pemurnian High Pressure Acid Leaching atau HPAL di wilayah Palawan.
jelas kita lihat bahwa dunia sedang berlomba-lomba ingin menjadi seperti Indonesia. Dari Afrika hingga Amerika Latin, mereka ingin mencicipi kemandirian ekonomi. Ini bukan sekadar urusan bisnis, atau jual beli komoditas. Ini adalah manifestasi dari kedaulatan ekonomi. Setelah ratusan tahun berada di bawah bayang-bayang aturan perdagangan yang hanya menguntungkan pihak utara, kini giliran Global South yang memegang kendali. Bahkan Amerika Serikat dan Uni Eropa, pihak yang dulu menuntut kita di WTO, sekarang justru datang menawarkan perjanjian mineral kritis. Mereka akhirnya mengakui, mereka tidak bisa lagi mendikte, mereka harus bernegosiasi. Mereka kini bersedia mendanai fasilitas pengolahan lokal, sebuah pengakuan diam-diam, bahwa Indonesia telah memenangkan argumen besar ini. Demam hilirisasi yang melanda dunia adalah bukti otentik pengaruh diplomasi, dan ekonomi Indonesia, di panggung global. Hilirisasi adalah jalan kita menuju Indonesia Emas 2045, dan dunia, kini memberi pengakuan atas leadership Indonesia. Menurut Anda, setelah industri smelter, industri apalagi yang harus dikembangkan di Indonesia untuk mempertahankan momentum pertumbuhan? Silahkan share komen Anda di bawah ini. Jika Anda menyukai konten seperti ini, bantu channel kami dengan klik like, share video, dan klik subscribe. Terima kasih telah menonton channel kami.